Kalau dari awal Agustus Menteri Kehutanan yaitu saya sudah melakukan upaya pencegahan dengan memberitahu kepada perusahaan-perusahaan itu ada titik api di tempat Anda, ada titik api di tempat Anda. Itu kita bisa mencegah hal ini menjadi melebar kemana-mana. Itu yang bisa saya lakukan. Kalau umpamanya saya menduduki posisi tersebut, ya enggak gampang sebenarnya. Bagaimana bisa mengendalikan kebakaran hutan ini kalau Bang Ruli jadi Menteri Kehutanan? Kita otomatis bicara pencegahan ya, karena kalau umpamanya sesudah kebakaran ya itu mah cuma perlu pemadam kebakaran, tidak perlu seorang Menteri Kehutanan. Saya lebih suka menyebutnya pembakaran hutan sebetulnya, bukan pembakaran masalah hutan. bukan kebakaran hutan. Dan itu diklasifikasikan sebagai bencana itu sebetulnya itu salah. Ya, dari hasil penelitian World Bank misalnya, kebakaran hutan yang benar-benar disebabkan oleh manusia itu hanya 1%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gelora, selamat datang di Gelora Talks, ruang untuk membicarakan tentang permasalahan yang ada di sekitar kita dalam perspektif kebijakan publik. Pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang persoalan yang sedang menjadi keprihatinan kita semua, yaitu tentang kebakaran hutan, dibakar, terbakar, atau dibiarkan terbakar. Bersama kita semua sudah ada Bang Ruli Sumanda. Terima kasih Bang sudah hadir di Gelora Talks. Selamat sore Bu Sarah. Ya, Bang Ruli ini adalah seorang aktivis lingkungan yang sangat concern tentu dengan masalah lingkungan dan perubahan iklim. Dan beliau juga seorang ketua bidang di DPP Partai Gelora. Bang Ruli, kita sama-sama menyaksikan pada hari ini titik-titik panas dan kebakaran yang sangat masif ya Pak di Kalimantan. Kalau kita lihat banyak yang bilang oh itu karena kemarau, itu karena alam. Menurut Pak Ruli gimana? Sebenarnya sedih ya kalau umpamanya itu menyalahkan alam ya. Ketika terjadi sebuah kebakaran hutan, saya lebih suka menyebutnya pembakaran hutan sebetulnya, bukan pembakaran masalah hutan. bukan kebakaran hutan. Dan itu diklasifikasikan sebagai bencana itu sebetulnya itu salah. Ya, dari hasil penelitian World Bank misalnya, kebakaran hutan yang benar-benar disebabkan oleh manusia itu hanya 1%. 1%. Ya, sisanya itu disebabkan oleh memang dibakar. Jadi yang 1% itu yang memang terbakar dengan sendirinya. Itu karena cuaca. Karena cuaca, kemudian ada kandungan batu bara di dalamnya semuanya, dan itu cuma 1%. Ya, itu hanya 1%. Sisanya ada unsur manusia, ada yang megang korek, ada yang mencetuskan api ke dalamnya. Di berbagai tempat sebetulnya pembakaran hutan ini menjadi salah satu cara termurah baik bagi masyarakat atau bagi perusahaan untuk melakukan land clearing. Itu satu. Land clearing. Ya. Yang kedua, cara paling murah untuk menaikkan pH tanah. Kebanyakan kebakaran terjadi di gambut dengan tingkat keasaman tinggi di situ. pH-nya itu bisa 3 sampai 4. Tidak cocok mau ditanamin apapun. Apabila itu dibakar, maka pH tanah akan naik menjadi netral. 7, jadi itu udah 8. ada alasannya sebenarnya. Ya, itu terungkap dalam kasus yang melibatkan PT ADI Plantation di Pekanbaru. Seingat saya itu tahun 2003, 2004. 2003. Atau 2004. Sudah terbukti itu Pak ya? Sudah terbukti. Jadi kalau umpamanya dikatakan ini bencana alam ya itu nggak tepat sebenarnya, karena ini memang dibakar. Ada tujuan, unsur kesengajaan. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh mereka dengan melakukan pembakaran hutan. Itu sih ya. Oke, jadi kalau misalnya tadi kan Bang Ruli menyampaikan lebih tepatnya sebenarnya bukan kebakaran ya. Tapi pembakaran karena memang ada motifnya. Ada unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan. Nah, ini sebenarnya ada hal yang sesuatu yang cukup sensitif ya Pak ya. Tetapi ini
sudah terbukti Ya. bahwa Indonesia ini kan bukan cuma baru sekarang kebakaran, Ya, ya. Udah kita tahu tahun sejak dimulai sejak 82 82 itu sudah mulai ya. marak. Dan bahkan sekarang kita udah digugat sama negara tetangga ya Pak ya, Udah sering. untuk masalah ini, dan sudah Udah sering, ya. bukan baru sekarang bukan tapi sekarang ya, udah ya. sering berkali-kali. Jadi kan kita udah punya pengalaman, Ya. udah punya regulasi juga Ya. Pak ya, udah punya teknologi pemantauan kan udah ada ya Pak ya. Ada juga kan aparat, ada pemerintah daerah, dan juga ada sistem peringatan dini. Ya. Jadi kalau misalnya kebakaran berulang ya Pak ya, menurut Pak Ruli di kawasan yang sama, itu tidak tepat ya Pak masuk ke dalam atau mungkin kita menyebutnya sebagai kecelakaan. Kan ini berulang-ulang. Iya, ini berulang. Dan tadi udah ada jaringan-jaringan sebenarnya yang harusnya ada mekanisme pencegahan. Ya. Tetapi ini kan terjadi kebakaran secara masif. Jadi kalau menurut Bang Ruli ini kapan pola kebakaran memberi alasan untuk menyelidiki ini, kalau misalnya ini ada unsur kesengajaan, ini indikasinya apa Pak? Atau mungkin ada kepentingan ekonomi. Polanya gimana sih kalau yang ini nih kayaknya nih dicurigai dia ada kesengajaan. Sementara yang ini karena memang alam gitu. Ya. Ini harus cerita zaman saya masih muda ya. Oh, masih muda ya. Sekarang zaman udah saya masih muda ketika saya sering melakukan investigasi pelaku kan ada titik pembakaran awal seperti api itu gitu ya Pak. Jadi ada kebiasaan dari perusahaan-perusahaan itu untuk mengumpulkan kayu-kayu hasil tebangan. Itu dibuat lajur-lajur. Jadi jarak antar lajurnya itu bisa sampai 200 meter. Nah, mereka itu sudah menyediakan, sudah menyiapkan sebetulnya ya pola-pola untuk melakukan pembakaran. Jadi kayu-kayunya itu dikumpulkan terlebih dahulu, dibuat lajur-lajur seperti itu ya kan. Itu apa? Itu ada persiapan dulu tuh. Ya, itu adalah bentuk persiapan. Itu hal yang kedua. Hal yang berikutnya sebetulnya walaupun kita sudah punya pengalaman, tetapi sebetulnya kita itu memang tengah menyediakan, mempersiapkan sebuah bencana. Jadi gini, fragmentasi kawasan hutan kita itu besar. Jadi bukaan-bukaannya itu besar. Hal yang kedua, kawasan-kawasan gambut yang dibuka. Gambut ini kan begitu dibuka, airnya keluar, itu tidak akan lagi kembali airnya itu. Gambut itu akan mengering. Dari atas, dari permukaan tidak ada apinya, tetapi 2 meter di bawahnya itu api terus menjalar. Itu yang menyebabkan asap makin besar. Jadi bukan cuma kebakaran di atas permukaan, tetapi kebakaran di bawah lahan-lahan gambut itu yang menyebabkan asap terlalu besar. Nah, kita itu nggak pernah belajar bahwa ada kawasan-kawasan yang memang tidak boleh dibuka untuk perkebunan. Tetapi kita malah justru dengan sok pinternya kita mengeringkan gambut. Ya kan? Pada akhirnya kawasan-kawasan ini ya, ini kan jadi kawasan rentan ya untuk mudah terbakar. Tinggal disulut api, pH gambut naik. Sehingga menjadi normal. Itu bisa ditanamin. Karena kalau misalnya ini tidak pH-nya itu tidak dinaikkan, itu tidak bisa ditanamin apapun kecuali memang tanaman-tanaman setempat ya kan. Nah, jadi sebetulnya apa ya? Kalau saya bilang ya, kita itu memang tengah mempersiapkan diri untuk sebuah bencana. Pilihan-pilihan kebijakan kita selama ini itu walaupun ada undang-undang kehutanan, walaupun ada PP yang mengatur tentang pelaku pembakaran atau praktek-praktek pembakaran, tetapi selama kita tidak konsisten terhadap itu, nggak akan bisa. Kita itu punya loh Mbak, peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelaku pembakaran. Nggak boleh melakukan pembakaran, hal-hal tersebut. Kemudian perusahaan harus menyediakan semacam apa ya, bahasanya itu pencegahan kebakaran. Mereka harus membangun sumur artesis. Jadi untuk hal-hal seperti itu perusahaan itu diwajibkan sebenarnya untuknya. Secara regulasi Sudah ada. Itu kan sama seperti korupsi ya, dari mulai undang-undang, PP, Kepmen semua mengatur anti korupsi. Tetapi korupsi jalan terus. Itu kan sama seperti itu. Nah, di kehutanan itu juga sama seperti itu. Undang-undang kehutanan itu juga sudah mengatur tentang itu, PP. Saya lupa nomor PP-nya, tapi saya ingat saya PP nomor 23. Itu juga mengatur tentang masalah tersebut. Tetapi konsisten nggak kita pakai itu.
Nah, kita itu kan hobi bikin aturan, tapi ya lampu merah tetap aja diterobos. Iya, oke. Berarti sebenarnya kan eh, kalau kita ngelihat dari titik awal api, terus kemudian tadi apalagi udah ada tanda-tandanya nih Ya. ya, tapi untuk mendapatkan bukti itu kan ada satu proses ya, Pak Ruli ya. Ya. Siapa yang harus bertanggung jawab kalau misalnya, apalagi Sebetulnya kan ya ini gampang udah ya, gampang sebetulnya ya. gampang ya. Tapi kan harus dibedakan antara siapa yang harus bertanggung jawab terhadap masalah kebakaran itu dan siapa yang harus dikenakan tindak pidana. Tindak pidana itu yang megang korek, tapi kan tidak segampang itu masalah betul. pegang korek. Tanda-tanda awal itu sebenarnya bisa nggak sih Pak dilihat dan kemudian dicegah oleh sistem yang sebenarnya sekarang sudah terbangun? Sebetulnya nggak bisa sih ya. Nggak bisa ya? Nggak bisa, agak susah itu karena titik api itu bisa muncul dari mana aja. Ya, si pemegang korek ini bisa muncul dari mana aja dan itu tidak bisa diawasin secara langsung. Baik itu melalui satelit atau apa segala macamnya, karena namanya pelaku itu bisa dengan cara yang macam-macam dia untuk melakukan hal tersebut. Cuman seharusnya kan tindakan pencegahan itu kan sudah mulai dilakukan ketika kita memasuki kemarau panjang ya. Sekarang ada El Nino. El Nino itu kan diperkirakan sampai September, tetapi kemudian mundur lagi sampai Oktober. Dan ini kan kita sudah mulai El Nino ini sejak April ya. Tapi belum puncaknya kan ya Pak? Sebenarnya puncaknya sekarang. Sekarang ya? Puncaknya sekarang. Jadi sebetulnya ketika proses kemarau panjang itu sudah berjalan, itu kan seharusnya sudah bisa diterapkan pencegahan ya. Menteri Kehutanan itu punya kewajiban untuk menjaga agar hal tersebut tidak terjadi. Saya justru bertanya-tanya, maaf sekali pada awal-awal Agustus saya berpikir waktu itu kok tumben belum ada yang terbakar. Karena ini sudah kan, mikir ke situ ya? ya? Saya sudah mikir ke situ. Kok tumben ini belum. Saya bisa dikatakan saya tuh konsentrasi untuk isu kebakaran ini sudah sejak lama. Sejak tahun 2002 saya sudah ikutin seluruh kebakaran yang terjadi di Indonesia. Bahkan tahun 2015 saya termasuk yang memberikan data kepada pemerintah Indonesia di mana titik-titik kebakaran itu terjadi. Seharusnya kan Menhub udah bisa mengambil langkah dengan tegas sistem, dengan teknologi yang dengan dimiliki kebiasaan yang ada selama ini, di mana masuk musim kemarau itu pasti akan terjadi pembakaran hutan. Tapi kan ini alpa. Ya, jadi sama seperti ketika musim hujan, pemerintah itu seharusnya sudah melakukan langkah-langkah taktis ya untuk persiapan apabila terjadi banjir bandang. Ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah daerah juga pada akhirnya juga hanya menunggu apa kata pemerintah pusat kan pada akhirnya seperti itu. Itu sih menurut saya. Jadi kalau dari awal udah ada precaution, udah ada persiapan dini, udah ada warning kepada seluruh pemilik konsesi. Hati-hati, jangan lu bakar. Itu paling enggak itu sudah bisa untuk jadi pencegahan ya. Jadi kalau tanpa itu ya sulit sebetulnya. Karena mengandalkan pada sebuah sistem tanpa campur tangan manusia sepertinya nggak bisa. Kalau kita bicara konsesi ya Pak, ada tanggung jawab tuh ya. Kalau dari siapa ya, dari perusahaan ya Pak, perusahaan. Apa aja sih Pak sebenarnya tanggung jawabnya untuk menjaga supaya dalam rangka pencegahan. Ya. Yang pertama mereka harus menerapkan metode pembersihan lahan tanpa bakar. Pembersihan lahan tanpa bakar. Ya, mereka harus menerapkan metode pembersihan lahan tanpa bakar. Kemudian mereka harus membangun sumur-sumur artesis. Sumur artesis ini yang akan digunakan apabila terjadi pembakaran lahan seperti itu. Dan hal tersebut sebetulnya lebih mudah untuk di cross check ya. Apakah perusahaan tersebut menjalankan kewajibannya atau tidak. Itu gampang untuk dilakukan cross check. Tetapi kan ya bisa dikatakan ketika terjadi kebakaran semuanya udah terlambat pada akhirnya. Artinya mereka tidak menjalankan itu semua SOP-nya itu tidak dijalankan sama mereka semuanya. Padahal secara tertulis itu udah ada sudah ada semuanya. Titik apa-apa yang harus mereka lakukan ya, pencegahannya, kemudian pemadamnya, semua segala macam mereka sudah harus punya itu. Tapi ya tidak. Ya itu dia, kita punya aturan, banyak sekali aturan tetapi inkonsisten untuk menerapkan aturan itu sendiri ya. Bang Ruli, kalau ada sebagian kan seringkali yang disalahkan jadi masyarakat nih. Mungkin masyarakat adat yang nanti membakar hutan atau mungkin masyarakat ya yang
pokoknya kembali lagi ke masyarakat nih. Ya. Kalau kita bandingkan antara masyarakat dengan pelaku usaha Ya. atau perusahaan-perusahaan, seberapa sih sebenarnya perannya tadi mungkin cuma 1% ya kalau cuaca. Ya. Tapi kalau dari masyarakat sendiri Kecil menurut ya Bang Ruli, sebetulnya ya. kecil ya. Dan kearifan mereka, kemampuan mereka untuk melakukan pembukaan dengan cara bakar itu sudah dilakukan turun-temurun ya. Mereka tahu batas-batasnya bagaimana, cara membatasinya bagaimana, dan mereka tidak buka lahan sampai 50 hektar. Yang mereka buka itu paling cuman kadang-kadang hanya 2.000 meter, kadang-kadang hanya 1 hektar. Mereka tahu cara melakukan mengeliminasi api itu sendiri bagaimana. Tapi ya sering sekali tentu ada ya, tidak cuma di pemerintah tetapi ada juga di masyarakat yang oknum-oknum ini yang mengambil keuntungan seperti itu, atau dia tidak punya pengetahuan yang diturunkan kepada dia untuk melakukan pencegahan itu. Ada masyarakat yang memang melakukan pembakaran lahan tanpa pembukaan lahan dengan bakar, dan itu tidak memenuhi kearifan yang mereka miliki. Ada. Kita tidak boleh menutup mata, tapi jumlahnya jauh lebih kecil. Dan lahan lahan yang dibuka itu jauh lebih kecil dibanding lahan-lahan yang. Jadi tidak sebesar. Intinya tidak bisa menyalahkan mereka semata kemudian langsung menjadi kambing hitam, nggak bisa. Oke. Ini kalau kita bicara tentang peringatan. Peringatan sebenarnya kan ada. Dan sistem tadi kan peraturan udah ada. Sistemnya sebenarnya udah ada. Tapi kan Pak Ruli tadi curiga nih ini kok Agustus ya. Ini berarti apa sebetulnya enggak titik dijalankan? api itu sudah mulai, sudah ada. Harusnya. Tetapi tidak masif. Oke. Jadi ada satelit NOAA itu selalu mengeluarkan. Jadi kan dia berputar di bumi itu selalu berputar. Satelit NOAA itu sudah mengabarkan ada beberapa titik api. Itu kebaca ya Pak ya? Kebaca, langsung kebaca. Satu noktah titik api itu kan 50 kali 50 meter dianya. Di relnya itu 50 kali 50 meter. Baru dia bisa disebut sebagai titik api oleh satelit tersebut. Itu sudah ada sebetulnya. Tapi kan ini di-ignoring, dibiarkan saja. Nanti juga hilang, nanti juga hilang, nanti juga hilang. Gede langsung. Titik api itu sudah ada 1, 2, kadang-kadang ada 8, seperti itu sudah ada. Tapi ya tadi ya, dibiarkan aja seperti itu ya pada. Jadi kalau sebenarnya kan titik api itu udah kebaca. Ya. Terus sebenarnya petanya, peta yang rawan itu udah kelihatan. Udah jelas, ya, Pak ya? udah. Di tingkat nasional ya, juga udah kelihatan. Jadi kalau misalnya sekarang nih kebakaran sudah masuk ke hari keberapa ini? Hari ke-5 ya. Jadi kalau misalnya mau tarik lagi ke belakang hari ke-7, 7 hari sebelumnya atau 10 hari sebelumnya, itu titik api itu sudah pasti terlihat di mana-mana. Tinggal diukur aja ini di lahan siapa, ini di konsesi siapa titik api ini bermula. Sehingga kita bisa tahu ini bermula dari konsesinya siapa. Konsesinya siapa. Apakah itu punya perusahaan, apakah itu punyanya ini. Dan itu kan dia kan setiap 6 jam sekali kan diperbaharui satelit itu. Sehingga kita bisa tahu penyebarannya kemana. Gampang sebetulnya untuk menelisiknya. Jadi kita bisa tahu ini penyebarannya kemana. Sebenarnya sangat terukur ya Pak. Sangat terukur, bisa dilihat semuanya. Mau apa enggak ini kan itu dia. Jadi Pak Ruli, kalau kita lihat nih sebenarnya kalau dari obrolan kita pada hari ini, keberhasilan pemerintah itu dan pemegang lahan itu bukannya udah titik dia kebakaran besar ya Pak. Bukannya berapa cepat api itu dipadamkan setelah membesar, tapi bagaimana seharusnya mengendalikan, mencegah. Karena kan sebenarnya udah kelihatan titik apinya, peta rawannya di mana. Di situ sebenarnya peran yang kita. Dan itu gratis loh Mbak ya. Iya kan ada anggaran untuk mengakses titik api yang ada di satelit NOAA itu gratis loh. Cuman memang resolusinya memang agak lebih rendah yang itu gratis. Tapi kalau resolusi tinggi ya itu harus bayar. Itu bisa diupdate setiap hari. BMKG juga bisa ngelihatnya sendiri seperti itu. Ya itu dia ya. Iya, berarti kan bukannya seberapa cepat dia menghadapin api, tapi bagaimana ini bisa dikendalikan bisa dikendalikan. Jadi dari awal. Iya, kita harusnya melihat keberhasilannya adalah seberapa pencegahan itu bisa berjalan. Pak Ruli, kalau kita ngomongin penegakan hukum nih ya Pak ya, siapa ditindak, siapa lolos.
Ya. Ya, ini masalah karhutla kan akhirnya selalu bertemu dengan pertanyaan penegakan hukum. Ya. Indonesia ini sebenarnya memiliki berbagai aturan, udah lengkap banget ya, lingkungan, perkebunan, larangan pembakaran kan juga udah ada. Ya. Karena itu pertanyaannya bukan hanya pada aturan yang tersedia, tapi kenapa ya publik lebih sering mengetahui luas lahan yang terbakar daripada siapa yang bertanggung jawab dan sejauh mana proses hukumnya berjalan. Gimana komentar Bang Ruli? Ya, sebetulnya itu jawabannya kita udah sama-sama tahu ya. Jawabannya itu ya dengan saya itu sejak 2003 selalu ngawal masalah-masalah kebakaran hutan ini, itu selalu mentok di penegakan hukum. Mentoknya di situ. Dari mulai alat bukti semua segala macamnya. Menarik tuh seperti Malaysia. Malaysia itu menerapkan kawasan, kalau kawasan kamu terbakar ya kamu yang harus bertanggung jawab. Masa Jadi, bodoh. kalau Malaysia yang bertanggung jawab Pemilik konsesi. pemilik konsesi. Kamu Jadi harus kalau langsung itu ditindak. kebakaran, pemilik konsesi Ya. harus bertanggung jawab. Siapapun yang bakar, kamu yang akan disalahkan. Berarti dia kan harusnya benar-benar Dia akan ngejagain wilayah konsesinya wilayah dong ya. konsesi dia. Terakhirnya perusahaan Malaysia pindah ke Indonesia dan melakukan pembakaran di Indonesia. Dan itu sudah kita ketahui sejak tahun 2007-2008 itu banyak perusahaan-perusahaan dari Singapura, perusahaan-perusahaan dari Malaysia yang melakukan pembakaran hutan di Indonesia. Banyak sekali. Kita nggak bisa menyebut satu persatu. Kalau misalnya saya sebutkan satu persatu bisa berderet 100 panjang. Gitu. Nah, jadi pada akhirnya korupsi, Mbak, yang membuat itu tidak bisa maju ke jenjang yang lebih jauh. Korupsi yang tidak membuat itu tidak bisa maju. Karena sebetulnya peraturannya sudah jelas, kamu memang harus bertanggung jawab. Tapi harus dibedakan antara tindakan tanggung jawab terhadap kawasan dan masalah pidana. Memang itu harus dipisahkan. Karena kalau misalnya kita masalah pidana itu, kita akan harus melihat siapa yang pegang korek. Pada akhirnya kalau masalah pidana. Tapi kalau untuk tanggung jawab pada sebuah kawasan itu kan tinggal dilihat aja punya siapa ini. Tinggal dicek aja titik api sebelumnya. Hotspot sebelumnya tuh itu sudah ada di mana. Itu tinggal dilihat aja sebetulnya, tinggal dilakukan itu. Jadi ya memang pada akhirnya ya masalah-masalah klasik ya. Korupsi, manipulasi dan sebagainya. Dan ini kan seperti apa ya, harus diakuin lah banyak pejabat politik yang juga punya konsesi perkebunan besar di Indonesia. Korupsi yang membuat ini tidak bisa muncul di permukaan. Selesai di bawah meja. Semuanya begitu. Jadi aturannya udah ada. Aturannya sudah ada, semua sudah ada. Caranya sudah tapi ada. Terus kemudian ujungnya pada penegakan hukum. Selesai. Padahal itu yang membuat efek jerah. Itu yang membuat efek jerah. Jadi kebijakan karhutla yang baik itu tidak menunggu sebenarnya perdebatan dimulai setelah asap itu memenuhi udara ya Pak. Seharusnya bukan jadi di situ. Dia kan bekerja sebelum api itu muncul. Jadi ketika risiko masih dapat dikendalikan dan jadi tanggung jawab yang masih dapat ditegakkan. Ya. Bang Ruli, ini sebelum kita tutup ya, saya ingin satu pertanyaan terakhir. Kebakaran hutan kita itu lebih banyak terbakar atau dibiarkan terbakar, dan mengapa? Kebanyakan itu memang dibiarkan terbakar. Dibiarkan terbakar. Ya. Karena kalau umpamanya kita mau tarik lagi tadi seperti saya sebutkan, upaya pencegahan itu cuma tinggal ngelihat satelit NOAA. Gampang banget. Gampang sekali ngelihat titik apinya ada di mana. Penyebaran titik apinya hari ini ada 1, besok ada 3, besok ada 5 di konsesi siapa, itu gampang sekali. Tapi ya itu dia, mereka berupaya untuk melakukan land clearing dengan biaya murah dengan melakukan pembakaran. Tetapi kan dampaknya kemudian ternyata tidak murah. Banyak hal yang dirugikan. Orang tidak bisa pergi bekerja, warung harus tutup, ya kan, penerbangan terganggu. Tahun 2015 Bank Dunia itu mengeluarkan angka 221 triliun kerugian orang Indonesia. Akibat itu dia tadi ya tidak bisa pergi bekerja, tidak bisa pesawat, bisnis, tidak semuanya segala macamnya. Hal yang seharusnya dilakukan itu adalah masalah penegakan hukum ya. Itu dia.
Yang pertama itu masalah penegakan hukum, yang kedua itu ini kalau misalnya kita bicara urgent, mana yang paling urgent? Yang pertama itu masalah penegakan hukum, yang kedua itu sudah saatnya ya melihat hutan tidak lagi sebagai objek kayu. Tetapi kalau hutan itu tidak memberikan manfaat apabila tidak ditebang dan tidak memberikan manfaat kepada masyarakat setempat, namun memberikan manfaat apabila itu ditebang, orang tidak akan mau menjaga hutan. Ya, saya pikir masalah penegakan hukum ini adalah prioritas yang utama. Kita nggak bisa lagi ini punya si ini punya si ini punya si ini, nanti terganggu, ini terganggu. Nggak bisa lagi sebetulnya itu sebetulnya. Kita udah dihujat negara tetangga ya. Pak Prabowo itu kan sebetulnya bagus ya dalam masalah penegakan hukum ya. Ini momen bagi dia sebetulnya, momen bagi dia untuk membuktikan. Ya, pertama itu untuk membuktikan, yang kedua itu kan memberi denda sebesar-besarnya. Seluruh effort yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini untuk melakukan pemadaman hutan itu ya tagih kepada pemilik konsesi, tagih aja kepada mereka. Kita bisa ngelihat kok ini munculnya api dari mana, konsesinya dari mana. Kalau misalnya pemilik perusahaan mengatakan, oh enggak, apinya dari tetangga, kita bisa ngelihat satelit NOAA. Kita bisa lihat ya datanya. datanya. Dari mana semuanya. Bukti kita nggak bisa ada ya. Bukti ilmiahnya ada. Pada akhirnya seperti itu ya. Apa yang bisa dibawa masyarakat? Saya pikir ada satu kekuatan yang dimiliki masyarakat ini ya. Yang sekarang jadi populer itu masalah viral. Harus diviralkan terlebih dahulu baru kemudian ini menjadi proses hukum seperti itu ya. Masalahnya kemudian masyarakat kita itu cepat lupa. Ya, sekarang lagi isu kebakaran, semuanya ngomong tentang kebakaran, semua masalah penegakan hukum, besok lupa. Tidak lagi masalah ini disentuh seperti itu. Itu sih ya. Jadi keterlibatan masyarakat untuk mengawal seluruh proses ini sangat dibutuhkan. Menurut saya begitu, Mbak Sarah. Bang Ruli, tadi kita udah ngobrol banyak ya. Ini kalau kita berandai-andai nih ya, Bang Ruli, kalau Bang Ruli jadi Menteri Kehutanan, apa sih program prioritas yang bakalan dijalanin oleh seorang Menteri Kehutanan? Ruli terkait kebakaran hutan dengan, ini? Ya, kebakaran hutan. Sebelum atau sesudah? Sebelum atau sesudah? Ya, bagaimana bisa mengendalikan kebakaran hutan ini kalau Bang Ruli jadi Menteri Kehutanan? Kita otomatis bicara pencegahan ya, karena kalau umpamanya sesudah kebakaran ya itu mah cuma perlu pemadam kebakaran, tidak perlu seorang Menteri Kehutanan. Hal yang gampang sebetulnya ya. Kita udah masuk musim kemarau ini sejak April ya. Sejak April itu sudah masuk musim kemarau. Kita sudah ngelihat pola kebiasaan. Oh, saya sampaikan, Indonesia ini punya 4 musim, Mbak. 4 musim. Ya, musim bukan hujan. Yang 2 musim. Musim hujan, musim kemarau, musim pembakaran hutan, sama musim banjir. Ya Allah. Jadi itu siklus itu selalu siklus ada. Ya, siklus itu akan selalu ada. Hutan dan musim banjir. Dan musim banjir. Jadi siklus itu selalu ada dan melihat pola ini kan sebetulnya udah bisa dilihat. Sejak April itu kita masuk musim kemarau, masuk El Nino. Jadi sejak Agustus itu sebetulnya seorang Menteri Kehutanan, kalau saya menjadi seorang Menteri Kehutanan, saya itu akan ngelihat titik-titik api yang sudah muncul. Ada di mana aja sebenarnya. Itu seharusnya bisa dilakukan respon cepat. Ya, menghubungi perusahaan, Bung, Anda punya 2 titik api di sini. Bung, Anda punya 2 titik api di sini. Pak, Anda punya 3 titik api. Bu, Anda punya 4 titik api di sini. Padamkan segera. Jangan menunggu ini tiba-tiba. Karena titik api hari ini jam 1 misalnya. Ada 2 hotspot misalnya. Itu jam 6 itu bisa jadi 7. Dia cepat dianya. Ya kan ya. Apalagi di gambut ya. Di gambut itu kan dia tidak di permukaan. Tapi dia masuk dari bawah. Tiba-tiba muncul 50 meter ke sana. Tiba-tiba muncul 200 meter sana. Kalau dari awal Agustus Menteri Kehutanan yaitu saya, Bang Ruli ya, sudah melakukan upaya pencegahan dengan memberitahu kepada perusahaan-perusahaan itu ada titik api di tempat Anda, ada titik api di tempat Anda. Itu kita bisa mencegah hal ini menjadi melebar kemana-mana. Itu yang bisa saya lakukan. Kalau umpamanya saya menduduki posisi tersebut, ya enggak gampang sebenarnya. Itu masalah teknologi.
Tidak perlu kirim orang untuk ngelihat ke sana, tidak perlu kirim orang untuk ngelihat ke sana. Gampang sekali untuk melakukan Karena amal. teknologinya udah tersedia dan Teknologinya tidak perlu sudah teknologi tersedia canggih. sejak tahun 1982. Itu sudah ada teknologinya. Harusnya sekarang lebih canggih ya Pak? Sekarang lebih canggih ya enggak? Betul dong, sekarang lebih canggih. Saya pikir itu ya. Ya, Bang Ruli terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan obrolan kita pada hari ini bisa menjadi bukan cuma mengisi ruang pengetahuan ya, tapi Ya. juga inspirasi untuk kita berpikir dan berkontribusi apa yang bisa kita kerjakan untuk perbaikan ke depan. Sekali lagi terima kasih Ya, Bang Ruli, sama-sama, Bu sehat-sehat. Sarah. Sahabat Gelora, itulah Gelora Talk kita pada hari ini. Semoga perbincangan ini memberi perspektif baru. Sampai bertemu di Gelora Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.